Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ervan Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan kelas membuat website perpustakaan digital menggunakan Laravel 12. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan membuat tampilan panel admin untuk versi mobile. Nah, langsung saja kita coba cek untuk halaman panel adminnya seperti ini untuk tampilan desktopnya. Kita klik kanan di browser, lalu pilih Inspect, lalu pilih icon yang ada di sini, atau namanya itu toggle device toolbar. Nanti akan muncul seperti ini, pilih yang mobile small. Nah, untuk sekarang tampilannya masih berantakan ya, jadi kita akan coba atur agar tampilannya seperti yang ada di bagian desain ini. Dan secara menunya juga ada perubahan karena sekarang menunya masih seperti di tampilan home karena menunya hanya ada home, books, dan kategoris. Sedangkan nantinya di mobile untuk versi panel admin, menunya akan berubah menyesuaikan menu yang ada di sidebar. Oleh karena itu, kita akan hilangkan sidebar di halaman ini. Yang pertama, kita buka project kita terlebih dahulu menggunakan Visual Studio Code ataupun editor sejenisnya. Buka file panel books.index.blade.php yang ada di sini. Nah, untuk menghilangkan sidebar, kita bisa gunakan class hidden. Nah, kalau kita tambahkan, dia ternyata ada bentrok ya dengan yang flex. Nah, untuk yang flex, kita tambahkan prefix LG. Karena flex di sini untuk versi desktop. Dan kalau kalian lupa, untuk prefix LG ini itu agar ditampilkan di layar yang lebarnya itu minimal 1024 pixel atau desktop. Jadi kita bisa save seperti ini, maka sidebar-nya sudah menghilang. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat di bagian desain untuk jarak. Di sini jaraknya 20 pixel ya dengan bagian luar. Oleh karena itu, kita bisa ganti padding horizontal yang asalnya 40 pixel di sini kita ganti menjadi 20 pixel. Untuk PX itu adalah padding horizontal karena ada di X-aksis untuk bagian kiri dan bagian kanan. Jadi kita bisa set seperti ini, kita save. Nah, tampilannya sudah berubah jarak antar section kontennya dengan bagian paling luar. Nah, selanjutnya kita coba cek kembali padding atau jarak content section dengan isinya. Di sini di set 12 pixel. Oleh karena itu, kita bisa ganti atau tambahkan kelas di bagian main content. Di sini kita tambahkan prefix LG dulu karena padding 20 pixel untuk desktop. Untuk versi mobile, kita set P3 atau 12 pixel. Kalau kita save, maka tampilannya seperti ini. Nah, kita ingin agar konten sectionnya itu lebih tinggi ya daripada sekarang. Kita bisa gunakan untuk kelasnya itu bisa kita set LG dulu untuk tinggi versi desktopnya. Untuk versi mobile kita bisa ganti semisal 11/12 agar lebih tinggi daripada versi desktop. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk kontennya itu full atau sekitar 11/12 dari tinggi utamanya. Nah, kalau sudah, kita akan coba ganti teks dari semua karyanya ini. Sekarang teksnya jadi 16 pixel. Jadi kita tambahkan prefix LG di teks 2XL. Karena sebelumnya itu ukuran teksnya sekitar 24 pixel yang ada di sini. Jadi untuk versi mobile kita set text base karena text base adalah 16 pixel.
Kalau kita save, nah teksnya sudah berubah. Jadi kita ulangi hal tersebut untuk teks tambah data. Di sini teksnya 10 pixel. Kita akan coba tambahkan kelas. Nah, kalau kalian lihat di tombol tambah data belum ada ukuran teksnya ya. Nah, secara default menggunakan teks 16 pixel untuk desktop. Jadi kita tambahkan kelas text base di prefix LG. Untuk di mobile, kita tambahkan teks super small atau sekitar 12 pixel. Karena untuk di Tailwind ini paling kecilnya disediakan 12 pixel. Jadi kita bisa set seperti itu dan tampilannya sudah mengecil seperti ini. Tinggal kita coba ubah teks untuk tabelnya. Nah, kita bisa gunakan kelas di table ini secara default untuk desktop 16 pixel. Sedangkan untuk di mobile, kita set 12 pixel, samakan dengan tombol yang ada di atas tadi. Kalau kita save seperti ini, kita coba cek. Nah, tampilannya sudah mengecil. Tapi secara kolom, lebarnya itu terlalu mepet ya antar kolomnya. Jadi saya akan coba atur agar kolomnya itu tidak mepet seperti ini. Kita bisa gunakan kelas minimum width-nya itu semisal di 200 pixel. Kalau kita save dulu, nah seperti ini tampilannya. Karena terlalu lebar, saya akan coba atur ukurannya itu 160 pixel. Nah, seperti ini. Saya akan copy paste di bagian heading yang lain. Nah, kalau sudah kita save, maka tampilannya seperti ini. Ada jarak antar kolomnya, jadi tidak terlalu mepet. Nah, cukup di heading-nya saja yang ditambahkan kelas minimum width ini atau minimum lebar. Kenapa? Karena data di bawahnya akan mengikuti heading. Jadi cukup di sini saja. Lalu saya akan coba tambahkan datanya itu menjadi 50 data. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kan banyak dan menutupi atau mengikuti ukuran tinggi dari konten sectionnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan tambahkan bagian footer di halaman ini. Kita bisa buka halaman home, bisa copy paste dari bagian sini. Nah, tambahkan di bagian paling akhir sebelum body. Kita save, maka tampilannya seperti ini. Kalau kita cek di desktop juga, tampilannya ada footer. Karena untuk di bagian desain kemarin, sepertinya saya terlewat menambahkan footer di versi desktopnya. Harusnya ada bagian footer juga di versi desktop dan juga versi mobile. Nah, kita cek untuk bagian mobile-nya seperti ini ya tampilannya. Kemudian kita akan ubah menu di bagian panel adminnya. Ini ibaratnya itu sidebar, tetapi karena sidebar di mobile sudah dihilangkan, jadi akan dimunculkan ketika user klik icon menu yang ada di sini. Kita cek menu-menunya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa buka file header yang ada di folder komponen. Nah, kita bisa cek di mobile menunya itu ada di bagian sini. Kita bisa atur agar tampilannya itu mengikuti sidebar. Kita bisa gunakan juga kode ini sebagai penanda bahwa menu-menunya untuk di panel admin. Contohnya saya akan coba tambahkan seperti ini, terlebih dahulu.
Saya coba save dulu untuk melihat perubahannya. Kalau kita klik, nah dia tampilan menunya hilang. Kenapa? Karena menu home, books, dan kategoris tidak masuk ke dalam if ini. Kenapa? Karena kita set seperti di video sebelumnya, jika pet dari website kita berawalan panel akan masuk ke sini, ke if ini. Kalau misalkan tidak, baru muncul seperti itu. Nah, untuk pengecekan di sini bersifat dummy, jadi nanti seharusnya pengecekan berdasarkan user login. Tapi untuk kebutuhan UI, kita set seperti ini dulu. Kita akan coba tambahkan beberapa menu sebagai pengganti sidebar. Kita coba cek, ada back to home di sini, lalu ada semua karya, lalu ada manajemen pengguna, kita set ke panel user, lalu ada pengaturan data, dan pengaturan kata sandi. Kita bisa atur di sini menjadi settings, dan di sini change password. Lalu ada tombol keluar atau logout. Kalau kita save, tampilan menunya seperti ini. Nah, tinggal kita akan coba tambahkan nama user di bagian paling kiri. Kalau kita cek, kita bisa tambahkan if juga di sini. Nah, saya coba ketik seperti ini dulu. Kita save, maka tampilannya akan hilang ya yang tadi, yang tombol close-nya. Karena secara kode kita simpan di bagian else. Jadi untuk di bagian panel kita akan buat sekarang. Kalau kita lihat di sini ada teks dan juga ada icon. Oleh karena itu kita buat satu buah div penampung terlebih dahulu menggunakan kelas flex row. Jangan lupa tambahkan item center agar sejajar secara vertikalnya. Nah, di sini kita akan coba tambahkan nama admin dengan font bold dan juga 20 pixel. Hello admin airframe. Kita tambahkan kelasnya itu font bold dan juga teksnya itu sekitar 20 pixel yang ada di sini. Lalu kita bisa copy paste untuk iconnya. Seperti ini. Kalau kita save, lalu kita coba cek di browser. Nah, tampilannya sudah muncul seperti ini ya. Ada teks kalau admin, airframe, lalu ada icon, lalu ada sidebar-nya. Nah, kalau kita lihat ternyata untuk menu ada jarak 20 pixel. Kalau di sini terlihat mepet, jadi kita akan tambahkan margin 20 pixel di menu paling atas. Jadi cukup di bagian sini aja kita tambahkan margin. Jadi nanti hasilnya ada jarak seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan coba pastikan tidak ada perubahan di versi desktopnya. Kita bisa close di sini, kita reload. Nah, ternyata ada sedikit hal yang terubah ya. Di sini harusnya tidak ada scrolling secara horizontal. Harusnya cukup
sampai di sini saja untuk lebarnya. Karena kalau kita lihat di bagian finalnya, tampilannya seperti ini. Tidak ada scrolling seperti tadi ya. Ini adalah halaman yang akan kita capai di bagian paling akhir. Nah, kita akan coba cek satu persatu terkait kode atau kelas yang ada di halaman panel admin. Kalau kita lihat, saya akan coba tambahkan dulu di sini apakah bisa mengubahnya. Nah, ya, jadi perlu penambahan kelas overflow YesScroll di bagian main kontennya atau kotak yang ada di sini. Kenapa? Karena jika ada konten yang melebihi lebar dari konten section ini tidak akan ditampilkan. Jadi hanya kita scrolling saja. Seperti itu. Makanya ketika tidak ada kelas tersebut, dia akan seperti ini. Saya akan coba, nah cek, kita atur untuk scrolling secara horizontal dan vertikal juga ya. Seperti ini tampilannya. Nah, itulah langkah-langkah dalam membuat tampilan panel admin untuk versi desktop dan versi mobile. Jika kamu mengalami kendala atau kesulitan di bagian ini, kamu bisa sampaikan di kolom komentar ataupun channel Discord. Terima kasih dan semoga bermanfaat.